Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listen me to myself. My name is Eka Rahma Saputra. Di sini saya akan mengerjakan tentang tugas Finance Terminology, tugas bahasa Inggris. Untuk yang pertama, efisiensi atau efisiensi, the ability to work efficiently without using the least amount of time in resources, di mana memiliki arti yaitu kemampuan bekerja secara efektif dengan menggunakan waktu dan sumber daya seminimal mungkin. Jadi efisiensi ini digunakan supaya orang itu bisa memahami dan juga bisa memahami tentang pengelolaan waktu. Next. Finance Director sama dengan Direktur Keuangan. A senior leader responsibility for managing and companies financial activities. Di mana pemimpin senior yang bertanggung jawab mengatur seluruh kegiatan keuangan perusahaan. Itulah salah satu definisi dari Direktur Keuangan. Untuk mengatur dan juga mengelola setiap kegiatan keuangan di suatu perusahaan. Selanjutnya, financial report adalah laporan keuangan. A document that present a company financial perform and condition. Di mana dokumen yang menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Jadi, laporan keuangan ini yang digunakan untuk financial report agar perusahaan itu dapat dipahami dan juga dapat dikelola bahwasanya keuangan ini tuh benar, valid dan juga dapat dipercaya. Selanjutnya adalah cash flow statement atau laporan arus kas. Definisinya adalah report showing the movement of cash entering and leaving the business. Laporan yang menunjukkan pergerakan uang masuk dan keluar dalam bisnis. Itu adalah salah satu laporan arus kas. Jadi keluar masuknya uang itu melalui laporan arus kas. Selanjutnya adalah cash inflow atau arus kas masuk, yaitu more money required by the company from sales, loans or other sources, di mana uang yang diterima perusahaan dari penjualan, pinjaman atau sumber lainnya, atau istilahnya arus uangnya masuk untuk kas. Jadi seperti buat pinjaman dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari luar perusahaan. Selanjutnya adalah operation expense atau biaya operasional. The daily cost required to keep the business running. Jadi pengeluaran harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis atau biaya operasional seperti or to liability, buat piutang usaha dan juga buat operation lainnya. Selanjutnya adalah administration cost atau biaya administrasi. Expense relate to office management and general administration atau pengeluaran yang terkait dengan kegiatan kantor dan administrasi umum, yaitu digunakan untuk biaya administrasi seperti buat office, Excel dan lain sebagainya. Balance sheet atau neraca. A statement that show and company asset, liabilitas and equity. Jadi laporan menampilkan aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan. Seperti digunakan untuk bayar hutang ataupun beban dan juga perusahaan seperti itu. Itulah satu neraca untuk ataupun neraca keseimbangan lah. Reconciling atau rekonsiliasi. The process of making financial record to ensure accuracy. Proses penccocokan catatan keuangan untuk memastikan semuanya akurat, yaitu rekonsiliasi. Untuk mencocokkan catatan keuangan. Aset atau aset resources are net by a company that have economic value.
atau sumber daya yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai ekonomi bagi suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah fixed asset atau aset tetap. Long term asset used for operation, sound and buildings or machinery. Atau aset jangka panjang yang digunakan untuk operasional seperti gedung atau mesin, yaitu adalah aset tetap. Kendaraan juga termasuk, itu termasuk mesin ataupun gedung. Selanjutnya adalah short term investment, investasi atau investasi jangka panjang atau investasi jangka pendek, maaf. Short term investment adalah investasi jangka pendek atau investment that can be converted into cash within a year. Investasi yang dilancarkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Itulah investasi jangka pendek. Selanjutnya adalah liabilities atau kewajiban. Debt or ugly debts or obligation a company must pay. Hutang atau kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Itu salah satu kewajiban atau liabilitas. Selanjutnya adalah loan atau bank loan, pinjaman bank. Money borrowed from a bank that must be repaid with interest. Atau uang yang dipinjam dari bank dan harus dikembalikan beserta bunganya. Itu salah satunya adalah pinjaman bank. Selanjutnya adalah account payable atau utang usaha, yaitu money owed supply for cost or service already received. Uang yang harus dibayar perusahaan kepada pemasok atas barang atau jasa yang sudah diterima. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak dan saya sangat terima kasih. Thank you everyone. See you next time. Thank you.